wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya, meminta pertolongan kepadanya, memohon ampun dan berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam Mutiara Hikmah di Radio Dakta. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya di akhir zaman. Sahabat Dakta yang berbahagia, perkenalkan saya Tursina dari Majelis Kesejahteraan Sosial PDA Kota Bekasi. Dalam kali ini saya akan menyampaikan tentang menggapai puncak kemanusiaan dengan mengoptimalkan 3 misi penciptaannya. Sahabat Dakta yang berbahagia, pernahkah para sahabat merenung lebih tentang tujuan hidup kita di dunia ini? Mengapa Allah menciptakan kita? Apakah Allah menciptakan kita itu sekedar untuk makan, minum, sekolah, bekerja, lalu meninggal dunia? Tentunya tidak. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan yang jelas tentang misi fundamental penciptaan manusia. Dengan memahami dan mengoptimalkan misi-misi ini, insya Allah kita akan mampu menggapai puncak kemanusiaan yang hakiki. Sahabat Dakta yang berbahagia, apa itu puncak kemanusiaan? Puncak kemanusiaan bukan sekedar menjadi kaya raya, punya jabatan tinggi, atau terkenal di mana-mana. Puncak kemanusiaan dalam pandangan Islam adalah ketika kita menjadi insan yang kamil, manusia yang sempurna, yang jiwanya tenang, hatinya damai, dan seluruh kehidupannya bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Ini adalah posisi tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang hamba. Untuk mencapai itu, kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan ada 3 misi utama yang Allah amanahkan kepada kita sebagai manusia. Misi yang pertama adalah beribadah. Beribadah adalah inti dari eksistensi manusia menurut pandangan Islam. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahwa fondasi filosofis dalam Islam mengenai tujuan hidup manusia ini menunjukkan bahwa ibadah atau pengabdian bukan hanya sebatas pada ritual sholat, puasa, zakat, atau haji saja, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan yang dilakukan sesuai dengan syariat dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tindakan, baik bekerja, belajar, bersosialisasi,
atau bahkan beristirahat dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan benar dan niat yang ikhlas karena Allah. Senyum kita ibadah, menuntut ilmu ibadah, bekerja ibadah jika diniatkan mencari rizki halal untuk keluarga. Dalam mengoptimalkan misi ibadah, yang pertama harus kita lakukan adalah tauhid yang kokoh, yaitu menjadikan tauhid sebagai fondasi utama hidup, mengesahkan Allah dalam segala hal, tidak menyekutukannya dengan apapun. Inilah kunci ketenangan hati. Mengoptimalkan misi ibadah yang kedua yaitu dengan ketaatan total, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan ikhlas tanpa keraguan dan paksaan, baik itu syariat hukum-hukum agama maupun akhlak atau perilaku. Kita bisa berkata dengan jujur, ya, menjaga lisan atau berinteraksi dengan baik kepada sesama. Optimalisasi ibadah yang ketiga yaitu dengan bersyukur dan sabar. Mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah dan bersabar atas setiap ujian yang diberikan. Keduanya adalah bentuk penghambaan yang tinggi. Hidup ini ujian, ada senang, kadang ada susah. Dengan syukur dan sabar kita menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Optimal selanjutnya adalah mencari ilmu agama. Bagaimana kita bisa beribadah dengan benar jika tidak tahu caranya? Maka pelajarilah Al-Quran, hadis, fikih dan akhlak. Karena dengan ilmu-ilmu tersebut, insya Allah ibadah kita menjadi berkualitas. Misi yang kedua adalah sebagai khalifah. Setelah beribadah sebagai tujuan utama, manusia juga diberikan peran fungsional sebagai khalifah di bumi. Khalifah berarti pemimpin, pengelola, atau wakil Allah di muka bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat ini mengisahkan dialog antara Allah dengan para malaikat mengenai penciptaan manusia sebagai khalifah. Peran kekhalifahan ini mencakup tanggung jawab yang besar. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi, mengelola sumber daya alam, menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menyebarkan kebaikan dan syariat Allah di muka bumi ini. Tapi bukan berarti manusia memiliki kekuasaan yang mutlak atau bisa semena-mena, melainkan sebagai pengemban amanah dari Allah untuk menjaga dan mengelola ciptaannya. Seorang pemimpin bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan kita di muka bumi ini. Manusia sebagai makhluk yang istimewa di antara makhluk lainnya dikaruniai akal budi dan perasaan hati, sehingga dari waktu ke waktu senantiasa mampu menciptakan kemajuan-kemajuan yang mencengangkan dalam berbagai bidang, khususnya semenjak umat manusia mulai mengenal tulisan yang selanjutnya dikenal dengan nama zaman sejarah. Akal budi inilah yang membedakan antara hewan dan manusia, sebagaimana pernyataan para ahli mantik atau logika yang merujuk pada tesisnya Aristoteles. Al-insanu hayawanun natik, manusia adalah hewan yang mampu berpikir. Itulah mengapa hewan dari zaman batu, zaman dahulu hingga era kemajuan teknologi dan informasi, sekarang ini keberadaannya sama saja. Tetap begitu-begitu saja. Tetap telanjang, tetap tak tahu etika,
tetap bodoh. Sementara manusia, walaupun di zaman batu nyaris sama dengan hewan, begitu primitifnya mereka, tapi lambat laun, setahap demi tahap, semakin berkebudayaan dan berperadaban. Makin progresif, mampu membuat pakaian, senjata, membangun rumah, gedung-gedung yang permanen, hingga merancang kendaraan dan alat komunikasi yang canggih. Dahulu berabad lamanya, manusia hanya dapat bepergian dalam jarak yang dapat dicapainya dengan berjalan kaki. Namun sekarang begitu banyak kendaraan bermacam-macam, hingga yang dahulu berjalan kaki, sekarang manusia bisa berkendara dengan sepeda, motor, mobil, kereta api, bahkan dengan pesawat. Berkat meningkatnya peradaban manusia, kecepatan pada abad tahun 20 yang lalu dengan diciptakannya alat-alat pengangkutan modern menyebabkan perpindahan manusia menjadi dari yang biasa berjalan berbulan-bulan jauh jaraknya antara satu tempat ke tempat lain, sekarang yang jauh pun bisa kita tempuh dalam hitungan jam atau menit. Demikian pula tentang perkembangan cara berkomunikasi. Beribu-ribu tahun lamanya manusia hanya menggunakan teriak atau suara gong, atau menggunakan surat menyurat untuk menyampaikan pesan kepada orang yang berada di daerah luar yang saling berjauhan. Tapi kini, seiring dengan pesatnya kemajuan informasi dan teknologi, seakan luasnya dunia sudah tanpa sekat dan tanpa jarak lagi. Bahkan dengan adanya alat komunikasi seperti yang kita pegang sekarang, kita bisa berkomunikasi dengan teman kita atau dengan keluarga kita dari jarak yang sangat jauh. Singkat kata, pada akhirnya manusia berkat berbagai anugerah dari Allah, terutama naluri berpikir, sebagaimana kita saksikan sendiri hari ini telah hidup dalam suatu zaman yang penuh dengan sarana yang serba canggih, yang memudahkan segala kebutuhan hidup manusia berkat pesatnya kemajuan dalam bidang industri, teknologi, dan komunikasi. Lalu, bagaimana kita mengoptimalkan misi tersebut, yaitu sebagai khalifah? Yang pertama adalah dengan memakmurkan bumi. Setelah Allah memberitahu kepada malaikat bahwa akan diciptakan makhluk bernama manusia yang akan diangkat menjadi khalifah, mereka para malaikat balik bertanya dan mengira bahwa makhluk manusia ini diprediksi kelak akan membuat kerusakan, kekacauan, dan saling menumpah darah. Jadi malaikat berpikir manusia itu tidak cocok sebagai khalifah. Rupanya malaikat beranggapan bahwa alam dunia hanya dibangun dengan tasbih dan tahmid saja, sebagaimana yang telah mereka perankan kala itu. Menjawab pertanyaan mereka, Allah menjawab dengan singkat tanpa membenarkan ataupun menyalahkannya. Karena memang akan ada di antara yang diciptakannya itu berbuat seperti apa yang diduga malaikat. Allah menjawab dengan singkat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dalam faktanya sekarang, dengan melihat pada realitas pengalaman sejarah, umat manusia dari masa ke masa memang tidak sedikit golongan manusia yang suka berperang. Hobi menumpahkan darah atas sesama manusia hanya dengan alasan untuk mengetahui kekayaan hasil bumi, atau untuk menguasai kekayaan hasil bumi. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua pada awal abad 20 hakikatnya adalah perang memperebutkan materi kekayaan antar bangsa, khususnya oleh bangsa-bangsa Eropa yang saling hendak memperluas daerah koloni dan jajahannya di kawasan Asia dan Afrika, tak kecuali di Nusantara.
seperti yang kita lihat sekarang di daerah Palestina. Kadang kita menjadi sedih karena mereka hanya sebentar mendapatkan ketenangan-ketenangan. Betapa banyak korban yang meninggal akibat perang memperebutkan daerah jajahan ini. Mereka yang mati tidak cuma kalangan tentara, tapi juga rakyat biasa. Sekedar satu contoh, ketika dua kota di Jepang, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima, dijatuhi bom atom oleh Amerika, jumlah korban yang mati waktu itu ternyata jauh melebihi korban bencana alam tsunami yang melanda Aceh tahun 2004. Sejarawan mencatat orang yang meninggal akibat bom atom di dua kota Jepang itu mencapai lebih dari 200.000 jiwa. Itu baru akibat bom atom. Belum menghitung kekejaman Hitler di Jerman yang membantai dan berusaha melenyapkan orang Yahudi. Padahal kekerasan ini cuma soal rasisme atau perbedaan ras, saling mengaku rasnya paling mulia. Untuk itu, manusia harus mengembangkan potensi alam dengan bijaksana, bukan merusaknya. Membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti membangun pendidikan, ekonomi syariah, dan infrastruktur yang bermanfaat. Ternyata di daulatnya manusia menjadi khalifah tidak dibekali oleh kemampuan intelektual semata, tapi benar-benar mampu mengembang tanggung jawab kepemimpinannya di dunia. Dan agar semua kelebihan yang dimiliki manusia tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat merusak dan negatif seperti yang diperkirakan malaikat. Maka manusia diikat, dikontrak secara tauhid oleh Allah melalui kesediaan manusia menerima amanah, tanggung jawab ketika makhluk lain, yaitu langit, bumi, gunung, dan sungai-sungai menolak amanah yang berat ini. Yang kedua, pengoptimalan ini adalah menegakkan keadilan. Manusia harus berusaha menciptakan keadilan di segala lini kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, ekonomi maupun politik. Menjauhi kezaliman dan penindasan. Keadilan adalah pilar peradaban. Yang ketiga adalah menjaga lingkungan, yaitu dengan melestarikan alam, tidak melakukan kerusakan, dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab. Atau kita juga bisa melakukan reboisasi, penghijauan di lingkungan kita atau di masyarakat sekitar. Karena alam ini adalah amanah dari Allah untuk kita jaga. Optimalisasi peran khalifah akan melahirkan masyarakat yang beradab, sejahtera dan harmonis, di mana nilai-nilai Islam menjadi pilar utama, menjadi solusi dan bukan menjadi masalah. Yang ketiga, misi kita adalah sebagai dai atau penyebar kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Kewajiban setiap muslim adalah berdakwah. Tidak hanya tugas utama seorang ustadz atau ulama. Setiap muslim memiliki potensi dan kewajiban untuk berdakwah sesuai kapasitasnya. Minimal kepada diri kita sendiri, keluarga terdekat, atau keluarga di dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Lalu bagaimana mengoptimalkan misi dai? Yang pertama, pengoptimalan misi dai adalah menjadi teladan atau uswatun hasanah.
Selain dilakukan dengan lisan, dakwah dapat kita lakukan dengan perilaku dan akhlak yang mulia. Dan dakwah yang paling efektif adalah ketika kita menunjukkan keindahan Islam melalui tindakan kita. Orang lain akan tertarik karena kita sering berbuat baik. Seperti senyum, ramah, jujur, amanah, atau membantu sesama kita. Jadi dalam teladan ini, selain kita bisa melakukannya dengan lisan, kita dianjurkan juga dengan melakukan lewat perilaku kita. Yang kedua adalah menyampaikan ilmu dan nasihat, yaitu dengan berbagi ilmu yang kita miliki sekecil apapun itu, dengan hikmah dan tutur kata yang baik, mulai dari keluarga kita juga, tetangga atau teman, hingga lingkungan yang lebih luas. Dan kita ingatkan dalam kebaikan, sabar, dan kebenaran. Yang ketiga adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan, yaitu kita bisa bergabung dalam majelis ilmu, kegiatan sosial, atau organisasi dakwah untuk memperluas jangkauan kebaikan. Jadi kita tidak boleh hanya berdiam diri di rumah. Selesai pekerjaan rumah, kita bisa bersosialisasi dengan tetangga atau organisasi-organisasi lain, ya. Kita turut aktif dalam membantu sesama, baik itu dalam bencana alam, ya, ataupun dalam keluarga yang tidak mampu. Seperti halnya karena saya sendiri sekarang bergerak dipercayakan di dalam Majelis Kesejahteraan Sosial. Beberapa kali kami kemarin melaksanakan kegiatan membantu bencana alam di daerah-daerah yang tertimpa musibah. Kalau misalkan kita tidak sempat, kita juga bisa, ya, atau kita bisa membantu kegiatan sosial ini dengan, kalau kita tidak bisa dengan tenaga, mungkin dengan harta yang kita miliki. Jadi dengan mengoptimalkan misi kita sebagai dai, kita akan menjadi agen perubahan yang positif, yang membawa cahaya Islam kepada seluruh umat manusia. Kita menjadi pembawa rahmat bagi alam semesta. Jadi dari integrasi 3 misi ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Beribadah atau menjadi khalifah atau menjadi dai ini saling terkait. Kita tidak boleh atau tidak bisa hidup dalam dunia ini hanya beribadah tanpa kita berinteraksi dengan masyarakat lain. Kita juga tidak bisa hanya menjadi khalifah, hanya sebagai pemimpin, tapi kita tidak merasakan bagaimana nasib yang di bawah kita. Kita juga tidak bisa hanya menjadi dai yang hanya mengingatkan tanpa kita menyadari bagaimana perilaku kita sendiri. Jadi antara beribadah, menjadi khalifah, dan menjadi dai ini saling terkait. Ketiga misi ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan. Bagaimana mungkin kita menjadi khalifah yang baik jika kita tidak menghambakan diri kepada Allah, atau kita tidak beribadah kepada Allah? Tanpa ketaatan, kepemimpinan kita akan zalim. Jadi seorang khalifah yang tidak melaksanakan ibadah, maka kepemimpinannya akan porak-poranda. Bagaimana mungkin kita berdakwah jika kita sendiri tidak menjadi teladan sebagai hamba Allah dan khalifah? Kita berdakwah tapi tanpa memiliki ilmu. Kita berdakwah tanpa pengetahuan. Bagaimana mungkin juga kita memakmurkan bumi sebagai khalifah jika kita tidak mendakwahkan kebaikan serta
mencegah kemungkaran. Contoh dari aplikasi ini, sebagai pelajar atau mahasiswa, mereka menuntut ilmu dapat kita katakan adalah ibadah. Menjaga fasilitas sekolah atau kampus adalah kekhalifahan. Dan mengajak teman pada kebaikan adalah dakwah. Jadi menuntut ilmu ibadah, ya. Menjaga fasilitas atau kita menjadi pemimpin dalam organisasi itu adalah termasuk kekhalifahan. Jadi saling berkait antara ketiganya ini. Contoh lagi sebagai pekerja yang profesional. Dia bekerja dengan jujur dan profesional. Ini termasuk dalam ibadah. Mengelola sumber daya perusahaan dengan amanah adalah kekhalifahan. Dan memberikan inspirasi kebaikan di lingkungan kerja itu adalah dakwah. Contoh yang ketiga, sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak dengan nilai Islam adalah ibadah. Menjaga kebersihan rumah dan keluarga adalah kekhalifahan. Dan menasihati tetangga dengan akhlak mulia adalah dakwah. Jadi puncak kemanusiaan, ketiga misi ini apabila menyatu di diri kita akan menjadi seimbang. Jadi antara ibadah, kekhalifahan, dan dakwah itu kita harus satukan dalam kehidupan kita. Tidak dapat kita pisahkan. Yang tidak hanya peduli akhirat atau abib, tetapi juga peduli khalifah atau hanya sesama dai. Ini adalah esensi mencapai puncak kemanusiaan. Sahabat Dakta yang dirahmati Allah, mari kita terus introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita mengoptimalkan ketiga misi penciptaan ini? Sudahkah kita sepenuhnya berpusat pada Allah sebagai abid atau manusia yang gemar beribadah, yang istiqomah dalam beribadah? Atau sudahkah kita bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga? Dan sudahkah kita menjadi agen kebaikan sebagai dai, yaitu dalam masyarakat di lingkungan kita? Jadi mari kita niatkan kembali mulai dari saat ini untuk mengoptimalkan setiap detik hidup kita ini dalam ketiga misi mulia yang tadi kita sebutkan. Insya Allah dengan begitu kita tidak hanya meraih kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Jadi hidup ini memang harus seimbang antara ibadah, kekhalifahan ataupun dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah-langkah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hambanya yang sukses mengemban amanah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.